kita sama semuanya. Satu, menginginkan Indonesia hari ini harus bersatu menghadapi pandemi COVID-19. Indonesia hari ini perlu menguatkan kembali identitas antara semua kalangan, pemerintah, dan masyarakat. Maka saya ingin mengatakan, yang pertama, bahwa tentu secara konstitusional, hak kita berkumpul dan bersuara itu dilindungi undang-undang, baik itu kami ataupun kita Surabaya. Tetapi yang kedua, penolakan di mana-mana kami itu menunjukkan ada sesuatu yang momentumnya tidak pas. Di saat pandemi seperti ini, yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Tidak perlu ada nyinyir, tidak perlu ada sesuatu yang membuat resah masyarakat. Yang ketiga, saya ingin belajar dari kita, Mbak Putri, ketika deklarasi di Banten, deklarasi di Medan, kita diskusi dulu dengan masyarakat sekitar, dengan tokoh-tokoh bangsa, termasuk dengan aparat. Sehingga ketika kita deklarasi, tidak ada penolakan sama sekali, karena paham bahwa yang digaungkan oleh kita adalah Indonesia. Jadi saya menginginkan bahwa Pak Gatot dan kawan-kawan mungkin kurang berkomunikasi, dan juga dengan masyarakat sekitar, termasuk juga dengan aparat kepolisian. Ini yang membedakan antara kita dan kami. Kita selalu mengajak masyarakat melibatkan secara partisipatoris bahwa persoalan bangsa ini adalah persoalan bersama yang harus kita hadapi bersama. Baik, Kang Maman, kalau tadi menyebutkan Kang Maman bahwa belum ada cabang kita di Surabaya, baru ada di beberapa kota lainnya. Apakah artinya kita atau kerapatan Indonesia Tanah Air ini tidak mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Surabaya adalah kita pada Senin pagi tadi? Saya mendapatkan beberapa WA dari beberapa daerah yang memang mereka mengusulkan bahwa ingin menolak deklarasi ataupun konsolidasi atau apapun yang dilakukan oleh kami. Saya katakan bahwa tidak boleh ada pelarangan, tidak boleh ada pembungkaman hak orang berserikat berkumpul. Tetapi kalau untuk sekedar menunjukkan sikap kita yang berbeda dalam menghadapi persoalan di Indonesia ini, menurut saya lakukan dengan baik-baik. Tidak boleh anarkis, tidak boleh menghalangi, dan koordinasi dengan aparat. Karena yang bisa membubarkan itu hanya aparat. Itu aja, Mbak Putri. Baik, ini mungkin kita langsung minta tanggapan dari Bang Syahganda Nainggolan. Selamat malam, Bang Syahganda. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Baik, Bang Syahganda, apakah sebenarnya saat berencana melakukan konsolidasi dan juga silaturahmi di Surabaya ini, kami sudah meminta izin dari kepolisian ataupun juga sudah memberikan informasi dengan pihak setempat? Ya, udah pasti ya, karena ini kan acara terbuka. Acara kami ini kan acara legal. Dan di Indonesia ini pasca reformasi, itu kan kita rejimnya bukan rejim perizinan, tapi rejim pemberitahuan. Nah, pada tanggal 18 Agustus, orang-orang yang sama tadi yang akan melakukan kegiatan di Gedung Juang seharusnya, itu sudah melakukan 18 Agustus dan tidak ada masalah. Tapi ada masalah hari ini, pagi tadi, karena mungkin yang ada Pak Gatot datang ke sana. Jadi mungkin itu, ya. Jadi kita lagi cari investigasi ada apa. Karena orang yang sama itu melakukan juga pada tanggal 18 Agustus di Gedung Juang. Baik, Bang Syahganda, apa menurut kami dan juga pendapat dari Bang Syahganda sehingga kemudian kedatangan Pak Gatot ini memicu aksi dari Surabaya adalah kita, sehingga mereka kemudian menghadang massa dan juga berupaya untuk menggagalkan acara ini. Nanti Bang Syahganda bisa berikan tanggapan dan juga nanti Pak Kabid Humas bisa berikan tanggapan, termasuk juga Bang Kodari. Tapi setelah jeda berikut ini, apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali? Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sebelum nanti kita mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur. Kita lanjutkan perbincangan tadi, Bang Syahganda. Apa yang membuat Bang Syahganda dan juga pihak kami tentunya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh massa ini untuk menghadang dan juga berupaya untuk membubarkan acara atau menggagalkan acara bukan semata-mata karena ini merupakan silaturahmi kami, tapi karena kedatangan dari Gatot Nurmantio ke Surabaya, Bang Syahganda? Ya, saya ini begini ya. Saya ini kan hidup udah 3 generasi, ya.
Zaman Soeharto itu saya dipenjara 3 kali. Dipecat dari ITB, Institut Teknologi Bandung, karena saya menggerakkan seluruh Indonesia ini salah satu penggeraknya gerakan-gerakan petani untuk rakyat. Kepala saya dipopor oleh tentara-tentara di zaman Orde Baru. Terus saya masuk ke alam demokrasi, pasca reformasi. Teman-teman saya demonstrasi waktu saya agak dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, mereka bawa kerbau ke istana, ditulis SBY. Ya, teman-teman saya bilang Susilo Bambang Yudhoyono banci apa segala. Ferry Juliantono dan Rizal Ramli dulu demo anti BBM minta uang ke saya kasih 25 juta itu Ferry Juliantono untuk demo SBY waktu saya jadi dekat sama SBY. Nah ini zaman-zaman ini saya pikir aneh ketika ada zaman sekarang orang berkumpul itu dilarang. Nah makanya saya nggak bisa mendefinisikan yang sekarang ini alamnya demokrasi tapi kok rejimnya itu agak ini apa namanya anti demokrasi. Ini yang saya pikirkan sekarang. Kita lagi investigasi ada apa karena ini bukan hanya kejadian di Surabaya, kejadiannya juga di Bandung kemarin provinsi ya, kemudian di apa namanya di Jogja ya, di Jogja, kemudian di Solo, kemudian ini di apa namanya di Kerawang. Setiap ada yang ada datang kami, ada Pak Gatotnya itu langsung itu upayanya mau dibubarkan gitu. Nah kebetulan pula di Surabaya ini temanya ada tema membahas G30 SPKI ya, itu jadi nggak tahu sensitif mungkin, tapi ya itulah ya kita masih investigasi. Baik, Bang Syahganda, kalau tadi bertanya ada apa, kenapa harus dibubarkan? Ini Pak Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyono bisa memberikan alasannya. Kenapa Pak akhirnya pihak kepolisian membubarkan acara ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kami jelaskan terlebih dahulu ya. Saya rasa kita sepakat bahwasannya masa ini adalah ada masa pandemi COVID-19. Kita ketahui Jawa Timur masuk bagian daripada 10 perhatian secara nasional ya terkait dengan epicentrum yang ada di wilayah Surabaya Raya khususnya dan juga Malang Raya. Nah kemudian dengan hal tersebut Forkopimda dan ingat bahwasanya Polda Jawa Timur masuk bagian daripada gugus tugas. Ya, kemudian kita lihat dari aturan-aturan yang mengatur tentang undang-undang saja misalkan. Ada Undang-Undang tentang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, ada Undang-Undang tentang wabah penyakit yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 84. Kemudian juga ada Undang-Undang terkait dengan karantina atau nomor 6 tahun 2018. Nah, kemudian di luar itu juga kita tahu bahwasannya sekarang selama 2 minggu terakhir Jawa Timur sedang berjuang bagaimana keluar daripada tren terkonfirmasi di tingkat nasional, di mana kita untuk menurunkan angka kematian dan juga bagaimana meningkatkan untuk tingkat kesembuhan dan juga memutus mata rantai daripada pandemi ini. Itu terkait dengan pandemi. Kedua, terkait dengan peraturan pemerintah RI nomor 17 ya, ulangi nomor 60 tahun 2017 ya. Kita ketahui pada pasal 5 dan pasal 6 terkait dengan pemberitahuan ataupun perizinan lah katakan secara nomenklaturnya juga ya. Ini diatur sebagaimana yang kegiatan sifatnya lokal adalah 14 hari sebelum selama masa jam kerja itu sudah memberitahu, sedangkan pada aturan tingkat nasional itu sudah harus diberitahu selama 21 hari. Kemudian keselamatan rakyat di sini secara khusus lagi Jawa Timur adalah paling yang utama, hukum tertinggi kami rasa. Maka dirasakan pandang perlu, makanya keduanya tadi kami lakukan pembubaran secara persuasif ya. Karena dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Timur bersama Forkopimda ya selalu melakukan operasi justisi tanpa mengabaikan juga yang edukasi dan sosialisasi sudah kita gelorakan sejak adanya masa pandemi ini. Nah, termasuk dengan proses penindakan ataupun penegakan hukum yang kita lakukan ya dengan adanya aturan-aturan termasuk peraturan daerah. Baik. Ada peraturan daerah juga dan juga ada peraturan gubernur serta peraturan kepala daerah lain baik wali kota maupun bupati. Pak Trunoyono, artinya pihak kami ini memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan ini waktunya terlalu mepet, tidak sesuai dengan prasyarat yang ditentukan, begitu? Untuk pemberitahuan benar sekira hari Sabtu ya tanggal 26 September. Kemudian juga satu lagi sekira tanggal 27 ya 20 September artinya kemarin hari Minggu. Nah, tentunya ini tidak mendasari pada apa yang menjadi aturan mendasar. Baik. Maka dalam hal ini secara
normatif juga baik secara pandemi maupun secara aturan yang mengatur tentang keramaian, karena undang-undang ulangi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 ini kan Baik. tata cara perizinan dan pengawasan keramaian umum atau kegiatan Ya. masyarakat lain dan termasuk kegiatan politik seperti Baik, itu. baik, kita minta tanggapan Bang Syahganda. Bang Syahganda, ternyata kalau menurut Pak Kabid Humas ini adalah masalah prosedural. Pengajuan izin tidak sesuai dengan prasyarat yang diberlakukan, Bang Syahganda. Ini secara konsep dulu, secara konsep itu ya, itu di Indonesia ini orang-orang itu yang memperhatikan kesehatan versus tidak kesehatan itu sudah jelas menuduh rezim Jokowi ini ya yang tidak peduli pada kesehatan. Sehingga sehingga pilkada itu diadakan walaupun seluruh organisasi besar di Indonesia, NU, Muhammadiyah, lain-lain, itu tidak menginginkan adanya pilkada, ya itu termasuk di Surabaya kenapa ada pilkada, misalnya seperti itu. Yang kedua, ya maklumat daripada Kapolri ya, tentang COVID ini kan sudah dicabut dulu. Nah, yang ketiga kita kembali kepada prinsip demokrasi, ya demokrasi itu tidak harus selalu harus rezim perizinan. Ya, yang kedua kita lihat kenapa aksi-aksi yang minta dibubarkan tadi itu, ya itu menjadi pembiaran. Harusnya kan itu dilarang dong. Kenapa mereka berkumpul tadi sempit-sempit juga rame yang aksi minta dibubarkan itu? Baik, Dan baik. mereka juga tidak ada izin di tempat pembubaran tadi karena Baik. izin yang mereka dapatkan itu adalah izin di Gedung Juang. Tadi Baik. itu adalah di pondokan Jabal Nur. Di Jabal Nur itu orang berkumpul tadi adalah untuk sarapan pagi dan diskusi transisi kita mau ke Gedung Juang, teman-teman itu. Baik. Jadi sebenarnya ridiculous, agak aneh. Ini gini aja, ini demokrasi Iya. sudah mati ya. Sebagaimana sinyalemen daripada ahli-ahli politik Indonesia di luar negeri ya bahwa ini memang rezim sudah anti demokrasi. Baik. Itu pernyataan saya. Ya, Bang Syahganda, tapi mungkin singkat, ini saya ingin mengkonfirmasi tadi poin pertama disampaikan oleh Pak Kabid Humas, kemudian saat acara ini diadakan, silaturahmi ini, apakah sudah mematuhi protokol kesehatan yang harusnya diterapkan? Yang silaturahmi sudah pasti karena kita itu ya, itu ada 20 dokter yang tadi itu mengatur tata letak orang-orang. Jadi dalam konteks Baik. demokrasi itu, kesadaran masyarakat itu harus diutamakan bahwa dia itu orang pinter juga. Baik. Bagaimana mantan Panglima TNI, mantan Pangdam di Jawa Timur, itu mantan Pangdam di Jawa Timur, Baik, Bang. profesor-profesor. Dan yang terakhir itu, yang mengadakan itu, yang dimaki-maki oleh seolah-olah bukan orang Jawa Timur, itu adalah cucunya pendiri NU. Baik, Bang Syahganda. Gus Aan Kami dapat Wahab, poinnya. cucunya. Bagaimana cucunya pendiri NU dianggap bukan orang Jawa Timur, bukan nggak ngerti Jawa Timur, itu kan gila. Baik Bang, kita dapat poinnya, tapi mungkin Mas Kodari bisa komentari, karena kalau katanya Bang Syahganda ini demokrasi sudah mati dengan adanya aksi upaya pembubaran terhadap kegiatan kami. Ya, pertama tentunya tidak boleh ya ada pembubaran satu katakanlah perkumpulan oleh perkumpulan masyarakat yang lain. Yang berhak melakukan penindakan itu kan aparat ya, dan itu pun dasarnya pasti harus soal undang-undang atau peraturan. Nah, mengenai apakah kemudian kami ya tadi menurut Pak Syahganda tidak melanggar, sementara menurut kepolisian itu melanggar, tentu itu nanti bisa didudukkan perkaranya. Tetapi memang pada dasarnya sebetulnya cara melawan adanya organisasi atau pendapat yang berkembang dalam suatu peristiwa atau dalam suatu masa adalah dengan menyampaikan pendapat juga begitu, tapi dengan bukan membubarkan. Jadi kalau misalnya ada sinyalemen bahwa kita itu membubarkan kami, saya rasa tentu ini cara yang salah begitu ya. Yang berhak membubarkan adalah aparat keamanan begitu, apapun alasannya, karena akan repot, akan sulit dan akan menjadi sebuah lingkaran setan apabila kelompok-kelompok di masyarakat itu saling melarang satu dengan yang lain begitu. Marilah kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya pada saat Pilpres 2019. Waktu itu ada gerakan katakanlah kalau tidak salah ganti presiden 2019. Ya cara menjawabnya adalah bukan dengan membubarkan organisasi atau kegiatan yang mengusung tema ganti presiden 2019, tapi dengan membuat katakanlah retorika atau pesan ya yang sebaliknya begitu. Nah, kalau jadi intinya begini, ide harus dilawan dengan ide, gagasan dilawan dengan gagasan. Jangan dilawan dengan kekerasan, karena kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan persoalan begitu. Apalagi kita ini kan sesama anak bangsa.
Saya yakin maksud dan tujuannya sebetulnya sama, tapi mungkin analisanya dan slogannya berbeda begitu. Dan kita lihat ternyata slogan ganti Presiden 2019 kan tidak berhasil. Presidennya tetap Pak Jokowi. Bahkan lebih jauh lagi ya, yang direncanakan menggantikan Pak Jokowi sekarang bergabung dengan Pak Jokowi gitu. Baik. Jadi menurut saya sih kita harus banyak belajar dari pengalaman 2019 yang lalu. Jangan sampai masyarakat di lapangan gitu ya, kelompok-kelompok di masyarakat itu jadi baper gitu. Seolah-olah sedang memperjuangkan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ternyata kemudian pimpinannya bergabung atau berkoalisi begitu, menjadi satu kesatuan begitu. Iya, baik. Nanti setelah jeda kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan Kang Maman dan juga Pak Trunoyono mengenai tadi komentar yang sudah disampaikan oleh Bang Syahganda. Tapi kita akan rehat sejenak, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Langsung saja kita berikan waktu untuk Pak Kabid Humas, Pak Trunoyono, untuk bisa memberikan komentar Pak tanggapan terhadap tadi apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda. Baik, yang pertama terkait maklumat Kapolri. Barusan saja dikeluarkan nomor 3 ya, tentang maklumat Kapolri tentang di masa pandemi ini terkait dengan pesta demokrasi masyarakat. Dan tadi yang disinggung adalah terdahulu sudah dicabut. Namun dengan catatan dikembalikan pada peraturan yang berlaku, Mbak Putri, bahwasannya dengan catatan apabila zona itu adalah zona yang memang hijau ya atau aman dinyatakan kuning. Nah, namun demikian tadi kami sampaikan di awal bahwasannya Jawa Timur ini khususnya Surabaya Raya ya, ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo ini epicentrumnya sungguh luar biasa. Artinya perjuangan Forkopimda yang ada di Jawa Timur, gugus tugas dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur ini berjuang keras mengintervensi bagaimana menurunkan tren itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keramaian atau kegiatan masyarakat lainnya, ya, semua itu kita lakukan dengan secara prakegiatan itu dilakukan assessment. Kita ada tim assessment di luar daripada testing, kemudian kita lakukan tracing, treatment, ada assessment. Setiap keramaian masyarakat atau yang mengumpulkan massa, ini ada tim yang melakukan assessment. Bukan hanya sekedar mungkin secara protokol menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan atau hand sanitizer, tapi kita bisa melihat dari kapasitas gedung, ya, kemudian juga berapa komposisi yang harus bisa diisi dengan mengatur jarak yang ada. Bukan hanya setengah, mungkin bisa saja juga di luar setengah ya. Nah kemudian juga jangan lupa, kembali kami selalu menekankan, menghimbau, terlepas dari kita sudah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus ya, tidak kita tinggalkan. Dan juga kita melakukan operasi justisi yang namanya penindakan atau penegakan hukum. Dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran selalu menyampaikan kita akan lakukan tindakan tegas terkait dengan pelanggaran khususnya protokol kesehatan. Begitu Mbak Putri. Baik, selanjutnya kita juga ingin mendengarkan tanggapan dari Kang Maman. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Kodari tadi, bahwa kita ini bukan reaksi dari kami. Kita ingin memberikan politik kesadaran kepada semua rakyat Indonesia tentang pentingnya menyatukan kembali visi Indonesia ke depan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi, saya melihat bahwa masyarakat itu melapangi, dipahami pada konteks momentumnya aja yang tidak pas. Itu tidak boleh ada hubungan COVID-19 ini. Yang kedua, itu yang dibawa baiknya yang dilakukan oleh seorang mantan Panglima adalah isu tentang ketahanan pangan, isu tentang bagaimana kita tetap optimis dan semangat yang bersifat pesimis, apalagi terus mengusung isu-isu seperti isu hantunya PKI dan lain sebagainya. Kita tentu ingin mengatakan bahwa lawan ide dengan ide, termasuk kekuatan film yang membuat saya sangat tidak bermutu itu, dengan cara membuat karya seni yang lebih berkualitas, menunjukkan kembali ketahanan kita sebagai bangsa dan ideologi Pancasilanya. Nah itulah yang ingin saya katakan bahwa ketika di Bandung dengan wira jiwanya, di Banten dengan wira gunanya, di Medan dengan webinar tentang interfaith religious dialog, interreligious dialog dan sebagainya, itu menjadi bukti bahwa kita tidak ditolak karena kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat, berkumpul dengan aparat. Jadi saya meminta juga agar lagi setuju tadi tidak perlu ada pelarangan, tetapi tolong di saat COVID-19 ini kita betul-betul menghadapi itu. Nah terakhir kita misalnya meminta pemerintah untuk mendengar suara NU dan Muhammadiyah soal pilkada, tetapi kita
juga memahami bahwa pilkada harus tetap berlangsung dengan syarat protokol kesehatan yang ketat atau melakukan yang inovatif seperti yang dilakukan Gibran secara lusukan virtual. Seperti itu. Baik, kita nanti masih akan mencoba menghubungi Bang Syahganda, sepertinya terputus, tapi Bang Kodari mungkin bisa berikan pendapatnya juga. Ya memang pertama begini ya, organisasi kami ini kalau buat saya ya harus dilihat sebagai sparring partner saja dalam pemerintahan. Artinya ya diambil saja yang positif dari kritikan atau masukan agar memperbaiki kebijakan publik yang sudah dilaksanakan. Karena walau bagaimanapun yang namanya pemerintah tidak akan sempurna begitu. Saya sendiri juga mengingatkan dengan luar biasa mengenai potensi masalah dalam Pilkada 2020 dan bukan berarti saya benci dengan pemerintah begitu. Nah di sisi yang lain kalaupun misalnya dibaca bahwa Pak Gatot punya agenda untuk menuju calon presiden, ya sah-sah saja. Putri bisa, saya bisa juga jadi calon presiden begitu. Cuman pertama ya caranya itu jalurnya itu adalah partai politik. Kami ini bukan partai politik gitu. Jadi dan tidak punya kursi. Kalaupun misalnya kami nanti ikut pemilu 2024 yang akan datang, itu belum bisa digunakan hasilnya untuk maju Pilpres 2024. Karena Pilpres 2024 itu adalah perolehan kursi tahun 2019 gitu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kucing dikira macan begitu, atau justru malah membesar-besarkan kami, katakanlah begitu. Ini biar dari kacamata yang punya pandangan berbeda dengan kami begitu ya. Yang kedua, sebetulnya jalur menuju presiden itu ada dua, pertama menteri ya, kemudian kepala daerah. Jadi pada hari ini yang paling potensial menjadi calon presiden itu adalah orang seperti Pak Prabowo ya, yang punya partai dan menteri misalnya. Kemudian orang seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan begitu, yang kepala daerah, nggak punya partai tapi punya kepala daerah begitu. Nah proses-proses demonstran jalanan itu sebetulnya episode awal-awal reformasi. Waktu melawan Pak Harto misalnya, kemudian ya itu demo, makanya Pak Amin Rais muncul lewat jalur situ begitu. Jadi sebetulnya ya sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat yang beda pandangan dengan kami, tidak perlu dihadang dengan cara fisik begitu, hadanglah dengan pikiran dan disampaikan lewat media massa atau media sosial dengan baik gitu. Baik, penutup kita minta Bang Syahganda singkat saja mungkin Bang. Ya saya ini kan ngajar sosiologi politik. Ya, jadi saya itu aneh kalau ada orang yang tidak mengerti tentang konsep civil society. Civil society itu ya kita lihat di Amerika ketika ada gerakan Black Lives Matter, kasus George Floyd, ya itu nggak ada urusan orang harus ikut Partai Republik, Partai Demokrat. Ya, di seluruh dunia, di Hong Kong orang demonstrasi nggak harus ikut partai. Di Thailand sekarang gerakannya pengen minta rajanya itu mengamandemen konstitusi dan perdana menterinya turun, tidak ada pakai partai. Jadi kalau orang-orang yang tidak mengerti konsep ilmu, makanya saya agak aneh kalau memberi pendapat bahwa satu-satunya jalan representasi masyarakat harus partai politik. Kami ini justru adalah civil society dan ini sudah didukung seluruh Indonesia. Ini tinggal kita ini bergerak rame-rame sama-sama menuntut agar Jokowi menyelamatkan Indonesia. Jadi jangan dianggap ini perebutan capres. Tidak ada satupun yang mau jadi capres di dalam kami ini. Ini karena kita tahu bahwa capres itu urusan 2024. Urusan kita adalah negara ini mau rubuh karena apa? Karena krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Seluruh dunia memang mau rubuh, tapi kita karena ini kita melihat terus COVID tidak pernah selesai, orang canda-canda, ekonomi nggak pernah selesai. Ini makanya kenapa orang-orang di kami ini ada 150 tokoh-tokoh yang punya nama di Indonesia, yaitu berkumpul dan ingin menyelamatkan Indonesia. Itu terima kasih. Baik Bang Syahganda, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami juga Bang Syahganda Nainggolan, Kang Maman Imanul Haq, Pak Kabid Humas, Pak Trunoyono Wisnu Andiko, Bang Kodari juga terima kasih sudah menyediakan waktu dengan datang ke sini. Dan pemirsa kami akan segera kembali tentunya ke hadapan Anda saat lagi.